Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal vampir oli cepat berkurang, oli cepat habis. Tapi ini juga mengacu kepada mobil dan juga di luar negeri. Jadi kalau istilah luar negerinya adalah burning oil. Apa istilahnya ya selain burning oil untuk oli cepat habis di luar negeri itu? Oil evaporation atau apalah gitu ya. Cuma seringnya kalau untuk yang di luar negeri itu beda ya penjelasannya dengan di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia orang ngomong dari kualitas oli ya. Oleh karena itu orang-orang direkomendasikan pakai full sintetik. Kalau di luar negeri nggak cuma itu saja. Kalau di luar negeri yang sering juga diomongkan adalah fuel dilution. Jadi fuel dilution yang jadi jadi dianggap biangnya ya. Ya sebenarnya sih nggak salah loh ya. Orang menyalahkan kualitas oli, orang menyalahkan fuel dilution, karena ya memang itu. Cuma ya problemnya dari miskonsepsinya loh ya. Ketika orang mulai ngomong bahwa oli full sintetik itu lebih baik, nah itu di saat orang itu sudah mulai salah. Karena ya kita harus definisikan lagi apa itu oli full sintetik. Oli full sintetik itu ya kita harus lihat dari kecenderungan pabrik sekarang. Ketika pabrikan-pabrikan sekarang sudah nggak malu lagi bilang oli hydrotreated sebagai full sintetik, oli hydrotreated sebagai 100% sintetik, ya kita sudah nggak bisa lagi lah percaya dengan yang namanya full sintetik. Memang benar ya, bahan oli itu sangat mempengaruhi. Oli mineral itu akan ya jauh lebih cepat rusak daripada oli full sintetik. Tapi itu bila full sintetiknya adalah yang beneran full sintetik PAO lah, atau minim itu ya hydrocrack. Tapi yang terjadi kan bukan itu. Jadi ketika orang ngomong harus pakai oli yang lebih baik, kita seharusnya tidak membedakan dari full sintetik atau tidaknya oli tersebut. Tapi kita uji sendiri, oli tersebut emang cepat menguap atau enggak. Apalagi karena sekarang bahan oli daur ulang itu sudah menjamur kemana-mana lah ya. Jadi bahkan yang dari luar negeri pun itu menggunakan bahan daur ulang juga. Jadi sekarang oli yang menggunakan bahan daur ulang itu tidak hanya merek-merek tertentu, tapi sudah banyak merek. Dan ini orang harus paham. Jadi ketika orang ngomong harus pakai oli yang lebih baik, kita jangan asal percaya pada tulisan pada bungkus oli. Kita harus uji beneran. Mungkin ada yang tertarik ya dengan suatu oli gitu ya. Oli kami tidak mudah menguap, oli kami tahan penguapan, tahan panas. Tapi ya apa yang terjadi? Penulis sudah beberapa kali beli oli dengan tulisan di kemasan seperti itu, yang ternyata malah termasuk yang kurang baik. Jadi sekarang tulisan di bungkus itu sama sekali nggak dipercaya. Terus soal fuel dilution, ya memang sih fuel dilution itu jadi penyebab. Salah satunya oli itu jadi mudah menguap, mudah habis. Tapi menurut penulis yang utama tetap dari bahan utama olinya. Karena penulis sendiri termasuk motor NMAX penulis. Ini termasuk motor yang fuel dilutionnya parah. Apa penguapannya parah? Ya enggak juga sih.
Penguapan cuma parah kalau pakai oli yang ya memang mudah menguap. Tapi kalau pakai oli yang ya nggak mudah menguap ya nggak juga. Memang sih penulis makainya nggak pernah lama sekali ya, sehingga ya volume oli itu sulit kelihatan perbedaan nih. Terkesan seperti masih utuh. Tapi ada juga beberapa oli yang ya terlihat berkurang gitu ya. Terutama oli-oli yang kalau diuji pemanasan itu yang cepat habis atau yang cepat jadi hitam itu. Perlu diingat juga bahwa fuel dilution itu adalah termasuk efek juga. Jadi mungkin ada yang ngomong fuel dilution itu penyebab, tapi awalnya bagaimana? Karena motor itu motor atau mesin mobil ya, itu nggak pernah mengalami fuel dilution awal-awal. Bisa sampai mengalami fuel dilution itu ya biasanya karena oli yang dipakai kurang memadai atau telat gantinya. Nah, soal telat ganti oli ini kita jadi bisa lihat ya banyak rekomendasi-rekomendasi mekanik luar negeri. Jadi di luar negeri itu kan biasanya kalau ganti oli pakai satuan mil ya. Ada yang ngomong 10.000 mil. Zaman dulu juga ada oli yang 20.000 mil. Tapi sekarang semenjak banyak kasus oli habis, itu orang direkomendasikan untuk tidak lagi mengganti oli selama itu ya. Jadi disebutkan bahwa orang yang bisa ganti oli 10.000 km itu hanya orang-orang tertentu saja. Dicontohkan kalau jalan kecepatan konstan RPM menengah terus menerus gitu ya salah satunya. Tapi kalau jalan pelan sekali, jalan kencang sekali, sering berhenti itu tidak direkomendasikan ganti oli sampai 10.000 km 10.000 mil. Rekomendasinya adalah 5.000 mil, anggap aja 7.500 buh virose. Ya di Indonesia sendiri banyak yang sudah ngambil langkah seperti itu. Jadi mungkin kayaknya agak beda, tapi ya ngomongnya oh olinya harus yang full sintetik maksimum 5.000 km. Kalau olinya mineral 1.500 saja gitu ya. Tapi ya menurut penulis sekali lagi, kualitas oli kita jangan tergantung sama tulisan di botol. Kita harus beneran uji. Oli-oli yang dipanasi tidak mudah berkurang, nah itu oli-oli yang pantas dicoba untuk oli yang tahan panas. Kita juga perlu bertanya, kenapa kok orang luar negeri pun mengalami oli cepat habis? Dan ini mobil, nggak cuma motor. Kalau ya orang yang fans berat Honda gitu ya, orang yang tidak membela konsumen tapi membela pabrikan Honda, motor Honda atau mobil yang bul habis, itu kan sering ngomong pakai oli dealer bagus, ganti oli sesuai rekomendasi, dijamin oke. Motor tidak masalah, mobil tidak masalah juga. Tapi ya adanya kasus-kasus oli terbakar, oli habis, oli berkurang, itu merupakan ciri bahwa ya orang mekanik luar negeri pun, rekomendasi pabrikan untuk luar negeri pun itu juga salah, sama-sama salahnya seperti yang di Indonesia. Jadi rekomendasi sekian W gitu, itu bukan rekomendasi yang asal bisa dituruti, harus benar-benar diuji. Kalau dari hasil uji yang disebar di Bob is the Oil Guy, itu ada ya oli yang 5.000 km bahkan itu dianggap sudah mepet, 6.000 km sudah mepet.
Padahal oli itu adalah oli dengan logo API. Apalagi kalau oli yang kita pakai ternyata bukan oli logo API. Sebenarnya ya, kalau kita lihat solusi-solusi yang ditawarkan oleh mekanik luar negeri, mekanik YouTuber luar negeri untuk kasus oli yang cepat habis, itu sebenarnya ya bukan solusi yang efektif betulan ya. Karena ya biasanya solusinya adalah ganti oli lebih sering. Mereka sudah nggak rekomendasikan yang full sintetik lagi karena ya sekarang semua oli sudah full sintetik. Jarang sekali ada oli yang mineral, kecuali sengaja nyari nggak akan nemu. Jadi oli-oli misal yang ya kekentalan rekomendasi dealer itu ya, itu pasti full sintetik. Jadi kayak rekomendasi luar negeri kan tetap sama seperti Indonesia, 5W30, 0W30, 0W20. Itu kan pasti sudah full sintetik semua. Jadi orang yang nggak akan lah ngomong jangan pakai mineral gitu ya, karena memang sudah nggak ada opsinya. Opsi yang ada adalah full sintetik semua. Dan karena oli full sintetik rekomendasi mereka itu ternyata masih tetap menghasilkan fuel dilution, olinya cepat habis, ya mereka kehabisan ide. Satu-satunya ya ganti oli lebih sering. Dan ini kita bisa lihat yang mekanik YouTuber senior juga yang sudah ahli sangat tinggi juga, yang rekomendasinya mungkin agak beda itu ya seperti misalnya dari itu ya motor oil gig. Cuma yang jadi masalah motor oil gig itu dia tidak fokus di kendaraan biasa, dia fokusnya di terutama performa tinggi ya, yang kendaraan di atas 500 HP bahkan sampai 800 sampai 1000 HP ya. Nah, untuk soal apa jenenge fuel dilution ini, kalau yang solusinya dari motor oil gig ya, dari ring pistonnya pakai yang total seal, terus dari groove-nya, dari honing-nya, dari cross heads di silindernya itu yang diatur biar lebih dalam. Karena kalau lebih dalam oli akan lebih bertahan di situ, jadi fuel dilution akan juga berkurang. Nah, sementara yang mekanik-mekanik YouTuber yang lain ya nggak merekomendasikan sampai bongkar mesin seperti itu. Jadi ya muncul ada perbedaan, oh ganti oli lebih sering saja gitu ya. Nulis kayaknya juga nggak pernah lihat ada yang rekomendasi oli lebih kental. Tapi sebenarnya apa sih, bagaimana sih solusinya? Ya solusinya sebenarnya adalah mencegah ya, jangan sampai kendaraannya kena fuel dilution. Itu artinya menggunakan oli jangan pernah yang buruk, harus yang bagus, yang membuat suara mesin halus. Karena suara mesin halus itu adalah salah satu tanda bahwa keausan minim. Jadi kalau suara mesin kasar ya itu keausan bakal banyak. Soal kekentalan juga jangan ragu-ragu menggunakan oli lebih kental. Kalau takut-takut ya naikkan sedikit-sedikit dari 0W30, 5W30, 10W30, 10W40 sampai SA40 sampai 20W50 kalau perlu. Kalau suara mesin sudah halus ya sudah hentikan. Apalagi kemudian tarikan jadi berat, harus mundur. Tapi kalau kemudian suara mesin jadi lebih halus di misalnya SA40, ya jangan ragu meneruskan pakai SA40. Suara halus kadang juga malah makin irit karena oli sebelumnya terlalu menghambat. Sayangnya untuk mengembalikan kompresi
yang menyebabkan fuel dilution itu lebih ke solusi hardware ya. Mungkin ada yang macam Shadow SGR, tapi itu sangat terbatas sekali kalau untuk fuel dilution. Shadow SGR tapi cukup ampuh kalau untuk mengembalikan kompresi yang bocor. Ya, fuel dilution memang bukan hanya karena partnya aus saja, juga bisa karena hal lain ya, seperti pengapian yang kurang sempurna, ada kerak karbon atau macam-macam. Bensin juga pengaruh besar dalam fuel dilution ini. Jadi kalau mengalami fuel dilution ya harus cari solusi dari oli, dari bahan bakar, dari pengapian. Tapi yang jelas ganti oli itu baiknya jangan mengacu ke kilometer, jangan mengacu ke sekian gitu ya, sekian bulan, sekian kilometer, sekian jam. Jangan. Kita sesuaikan dengan pemakaian. Kita cek dari ya kemampuan olinya. Oli yang bekerja dengan baik itu bikin suara mesin halus, getaran mesin halus, performanya oke, maksimal. Jadi ya itu aja acuannya. Oli hitam ya harus kita anggap sudah nggak layak pakai. Jangan oli hitam terus dipaksa teruskan pakai, itu kalau bisa seperti itu. Warna oli kita menilainya dari kertas tisu ya. Teteskan ke tisu, dibiarkan 3 jam. Kalau warnanya coklat untuk kendaraan bensin, ganti. Kalau kendaraan diesel boleh sampai abu-abu. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.